selamat datang di Vinonesia Channel, Vinonesia. Nah, kali ini kita sedang berada di salah satu praktek dokter yang ada di Jalan Sri Kandi, ya. Kira-kira dokter siapa yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini? Karena informasi malam hari ini sangat-sangat penting sekali, karena kita juga akan membahas lebih detail mengenai virus corona. Oke, kita kenalan dulu sama dokternya. Sudah hadir di sini. Selamat malam. Assalamualaikum. Luar biasa. Senang banget kita bisa hadir di sini di prakteknya Dr. Lia. Kira-kira siapakah Dr. Lia sosok yang sudah hadir di sebelah kanan saya? Kita akan cari tahu informasi lebih lanjut bersama Kembar Siap. Dokter. Nah, siapa sih dia nak intro? Artinya siapa dia ini? Nah, tunggu dulu ya. Dokter Lia. Dokter Lia Fitri adalah seorang wanita kelahiran Pekanbaru 22 Mei 1987. Kelamaan, wah. Beliau adalah seorang dokter umum. Nah, lanjutkan. Kalau yang susah gua, masa makan gaji buta. Riwayat pendidikan yang pertama, alumni SD 034 Sukajadi Pekanbaru, alumni SMP 17 Pekanbaru, alumni SMA 2 Pekanbaru, dan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahman, Padang, Sumatera Barat. Oke, berasa bujang darah ya ngomongnya ya. Kemudian sekarang beliau membuka praktek dokter di Jalan Sri Kandi, perumahan lagi, pertokoan Queen Park, Blok A 10 Panam, Pekanbaru. Kira-kira apa yang akan kita bahas kali ini? Tetap di sini di Vinonesia Channel. Vinonesia. Vinonesia. Oke, baik. Sekarang udah ada Dokter Lia, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sama Dokter Lia. Betul kita panggilnya Dokter Lia atau Ibu Lia? Bersama Dokter Lia yang sudah hadir di sini, kita bakal ngobrol-ngobrol banyak. Mohon maaf mengganggu jamnya. Harusnya ya ini Dokter Lia lagi tutup praktek. Ya, karena Vinonesia, Dokter Lia buka prakteknya dan mau untuk talk show bersama Vinonesia Channel. Tepuk tangan dulu dong. Vinonesia. Vinonesia. Udah ya, kita ngobrol serius dulu ya. Ini dokter loh, nyampe nggak otaknya, nyampe nggak kira-kira? Nggak nyampe. Oke, baik. Dokter Lia berarti praktek, bukan praktek, atau menjadi dokter sudah berapa lama, dok? Dari tahun 2012. Dari tahun 2012. Berarti sampai sekarang udah berapa tahun? 4. 6. 4 tambah 6. Berapa, dok? 8. 2008 tahun. Oke, kelihatan ya yang mana yang pintar, yang mana yang kurang ya. Oh, sekarang lagi booming banget, nggak cuma di Pekanbaru, nggak cuma di dunia, bahkan di internasional, dan juga sudah banyak memakan korban, begitu dok. Masalah virus corona, ya katanya corona itu lebih berbahaya daripada morena, ya kan? Asal morena. Bisa dipancing, ya nggak bisa dipancing nih anak. Oke, dokter, sebenarnya sesuatu yang sangat serius ini, virus corona ini apa sih dan penyebarannya seperti apa sehingga sangat ditakuti sekali oleh seluruh dunia, begitu dok? Corona itu pertama kali ditemukan di Wuhan ya, di daerah Wuhan di Cina itu tahun 2019, dan penyebarannya sangat pesat sekali, bahkan sampai ke Indonesia. Dan WHO telah mengumumkan bahwa virus ini pandemi.
Jadi virus ini menyerang sistem saluran pernapasan, mulai dari ringan, berat, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Dan virus ini menular melalui droplet. Jadi media virus ini sendiri itu droplet. Oke, kalian tahu apa itu droplet? Enggak. Dari panah Makanan droplet. Omelet. Makannya Ya droplet. Allah. Tapi Tuhan udah, aku nggak takut corona. Tapi Takutnya kehilangan kamu. oh. Ini emang Luana kalau nggak takut mati ya, kita doakan ya. Oke baik, tadi apa namanya droplet, droplet itu sebenarnya apa sih dok, bahasa yang mungkin lebih gampang dimengerti, dicerna begitu oleh dua orang yang ada di sini. Jadi droplet itu air liur ya. Virus itu sangat suka pada daerah yang basah, yang lembab dan gelap. Jadi media virus corona ini droplet. Jadi seseorang yang terinfeksi positif corona pada saat dia bersin, itu kan airnya liurnya keluar ya, liurnya keluar menyebar. Makanya kita harus jaraknya kalau menurut WHO itu 1,7 sampai dengan 2 meter. Maka diambil 1 meter ya. Oke, kalau itu kalian mundur dikit sampai kantor gubernur ya. Jauh banget ya. Oke, terus ada juga sih yang bilang awal-awal begitu ya, kenapa di wabah ini di Cina begitu ya pada awalnya karena berhubungan dengan makan yang namanya kelelawar lah dan lain-lain. Apakah itu betul atau hoax dok? Ya betul, dari kelelawar, dari ular. Dengan zaman sekarang begitu ya, kita nggak tahu yang mana yang benar, apalagi orang-orang awam begitu. Saking banyaknya berita yang beredar dan yang bisa kita dapatkan, kita nggak tahu yang mana yang benar dan yang mana yang hoax begitu ya dok ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa berita yang ada, virus ini bisa ada di udara. Ada yang mengatakan sampai dengan 8 jam lah, sampai dengan 3 jam. Fitnah atau fakta? Maka pertanyaan saya ini fitnah atau fakta? Itu tidak betul ya, karena virus kalau di luar tubuh kita dia itu memerlukan media yang tadi seperti saya bilang itu droplet air liur. Jadi kalau di dalam tubuh kita dia bisa memperbanyak diri, tapi kalau di luar kalau tidak ada media dia tidak bisa memperbanyak diri. Oh begitu. Jadi tergantung suhu lingkungan. Semakin kering, semakin panas, jadi virus itu cepat hancur ya. Oh seperti itu. Terus lagi dok, ada juga yang menganjurkan begitu ya, Allah ini pada ngapain sih? Membasmi virus. Itu bukan membasmi virus, membasmi kutu gitu mal ya. Untuk penularannya kan tadi dikatakan melalui yang namanya droplet ya. Begitu apakah ada hubungannya, relasinya dengan ganti pakaian langsung begitu sampai di rumah dan lain-lain seperti yang kita dengarkan gitu dok. Begitu sampai rumah kita cuci tangan, terus pakaiannya diganti, kalau bisa sih langsung dicuci karena virus itu begitu sabun ya, sabun sana sabun dia akan hancur. Oke. Aduh kayaknya Hamidun, kayaknya muka kamu ngeganggu penonton banget di sana. Kamu boleh pindah? Boleh. Kita pengen tahu nih ya, karena dari informasi yang kita dapatkan juga agak rancu gitu. Mending kita tanya langsung sama ahlinya yang ada di sini. Bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona dok? Oke, yang pertama itu kita tanya dulu ada riwayat kontak atau enggak ya. Maksudnya kontak dengan riwayat kontak dengan pasien yang terinfeksi corona, atau riwayat perjalanan dari negara yang terjangkit. Ya. Setelah itu gejalanya itu demam, batuk, pilek, sampai sesak napas. Mulai dari ringan sampai dengan berat. Itu gejalanya. Karena masa inkubasi virus ini kan 14 hari ya. 14 hari. Jadi gejalanya akan apa pada waktu 14 hari. Apakah gejalanya ini sama di setiap orang atau setiap orang punya gejalanya yang berbeda-beda gitu dok? Beda-beda setiap orang. Kalau seandainya pada usia yang relatif muda ya, tanpa adanya sakit, maksudnya sakit tidak ada diabetes mellitus, tidak ada penyakit yang lainnya, itu kan produksi imunitasnya imunitasnya itu baik. Karena imunitasnya baik, otomatis produksi antibodinya itu juga baik. Biasanya sih cuma batuk, pilek, demam biasa aja ya, waktu vaksinasi biasanya. Tapi kalau seandainya pada lansia itu kan imunitasnya katakanlah berkurang, sehingga produksi antibodinya juga berkurang. Kalau pasien itu ada sakit saluran pernapasan lainnya seperti misalnya asma, TBC, atau ada diabetes mellitus, dihinggapi corona ini ya makin memperberat.
Oke, jadi pertanyaannya dok, bagaimana cara untuk kita mengantisipasi mengantisipasi mencegah ya. Jadi mencegah supaya kita tidak terkena. Yang pertama itu di rumah saja ya. Kalau seandainya memang memang diharuskan di luar ya, kita harus pakai masker. Terus jarak antar orang tuh 1 meter, kurang lebih 1 meter. Kemudian rajin cuci tangan karena virus akan hancur dengan ini ya. Tangan menggunakan sabun. Terus makan makanan yang bergizi, makanan yang bergizi, sayur, buah-buahan. Terus istirahat yang cukup. Lu kenapa nangis? Kenapa nangis? Lu kenapa nangis? Kenapa nangis? Saya sedih kalau di rumah terus. Kenapa? Suami gak punya, anak banyak. Bukan dia, suami bukan gak punya, kabur. Suaminya kabur. Saya kalau nggak kena udara kan dok, saya suka menciut gitu. Kecil. Balon udara. Oke, saya juga punya pertanyaan nih dok mengenai tingkat kematian begitu ya dok ya. Kan kadang-kadang zaman sekarang kita udah parnoan sendiri gitu ya. Badan udah panas atau udah mulai bersin, aduh kayaknya mau meninggal nih gitu ya. Jadi bikin kita itu semakin stres ya dikatakan oleh dokter sendiri, sehingga antibodi juga semakin menurun begitu ya dok ya. Itu sebenarnya dari medis begitu ya, itu sebetulnya seperti apa sih dok? Selama kita menjaga asupan vitamin, terutama kita minum seperti vitamin C atau E, dia dapat meningkatkan antibodi ya. Terus yang kedua ya tadi dengan jaga kebersihan tadi gitu kan. Jadi nggak usah takut. Jangan parno begitu ya dok ya. Karena semakin stres, antibodi kita semakin menurun. Berdasarkan beberapa kasus yang sudah ada ya, biasanya pasien yang terkena corona itu apabila dia meninggal memang keluarga tidak bisa tidak bisa melihat langsung gitu. Jadi biasanya sih tenaga medis yang memberikannya. Oh, sedih sekali ya kalau begitu ya. Jadi kayak mana cara buat surat warisannya itu dok? Rumah apa udah surat warisan. Terus apa himbauannya begitu dok dari dokter Lia sebagai seorang dokter salah satu dokter yang ada di Kota Pekanbaru, himbauannya kepada masyarakat Pekanbaru pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya? Pada masyarakat Indonesia terutama di Pekanbaru ya, selama wabah corona ini kita tetap di rumah ya, tetap di rumah saja, jaga kebersihan, sering cuci tangan. Terus konsumsi makanan sehat dan bergizi serta asupan vitamin, terutama vitamin C dan vitamin E. Nah, aku tuh bingung perbedaan antara ODP, PDP sama positif corona itu apaan sih dok? Ya, kalau ODP itu orang dalam pemantauan. Jadi biasanya tuh ciri-cirinya itu demam, batuk, pilek, dan ada riwayat kontak dengan pasien yang positif corona atau riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit, tetapi dia tidak ada sakit pada seperti sesak gitu, tidak ada gangguan sakit pernapasan, tidak ada. Tapi kalau pasien PDP itu pasien dalam pengawasan itu sama demam, batuk, pilek, ada riwayat kontak, tapi ada sakit sesak napas gitu. Ada gejala-gejalanya. Pernapasan mulai dari ringan sampai dengan berat. Kalau positif corona, apa beda positif corona dengan positif hamil? Mas, aku hamil, Mas. Kamu hamil anak siapa? Aku hamil sama abang, masa hamil sama setan. Positif corona gimana dok? Corona memang sudah dinyatakan hasil labnya itu memang positif dengan gejala-gejalanya dan ada hasil lab positif. Untuk Kota Pekanbaru sampai dengan saat ini per tanggal berapa sih sekarang? 24. Lama ya? 25. Per tanggal 25 yang sudah positif corona ada berapa dok? Ada 1 ya, mudah-mudahan cuma 1 dan tidak ada yang lain. Mudah-mudahan cepat sehat ya, bisa disembuhkan, amin. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi dok, pasien yang udah positif corona nih, terus sudah sehat, bisa nggak terjangkit kembali virus coronanya? Bisa ya. Jadi pasien yang pertama kali terinfeksi corona misalnya kan, terus dia diisolasi selama 14 hari. Jadi tubuhnya itu memproduksi antibodi pada hari ke-7 ya.
Kemudian sampai puncaknya itu hari ke-10 baru ke-11 dinyatakan negatif. Kemudian dia misalnya pergi ke daerah kumpul-kumpul misalnya, positif lagi, bisa positif, tetapi gejalanya tidak seberat dari yang pertama karena antibodinya telah mengenal virus gitu, sama seperti kita imunisasi vaksin, jadi tidak seberat ini, tidak seberat yang pertama. Kemungkinan sembuhnya itu lebih cepat, lebih cepat. Pertanyaannya dok, jadi yang udah positif corona, diulang lagi nih kayaknya deh. Sembuh, pulang dia kan, jumpa dia sama mama keluarganya kan dok, terjangkit lagi. Kalau sembuh kan nggak terjangkit lagi. Nah, tiba-tiba dia terjangkit lagi dok. Bisa dok, bisa. Barusan nanya itu loh. Pertanyaan yang keduanya, terus dia akan membawa keluarganya lagi tuh dok? Ya, keluarganya termasuk ODP. Oh, ODP. Oke, ngerti ODP? Tadi pertanyaannya apa ODP? Dewi Persik. Oke, pokoknya nggak usah serius-serius sama dia dok. Kadang-kadang suka nggak masuk ya. Kadang-kadang masih ada orang yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau dia ke telinga kiri aja nggak masuk nih ya. Tapi nggak biasa masuk, sukanya ngeluarin dok. Oke. Terus satu lagi nih dok, kan kalau sekarang harus kemana-mana bawa hand sanitizer, kemana-mana harus cuci tangan begitu ya. Sebenarnya lebih efektif mana cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer? Ini ya, sebenarnya sih lebih efektif cuci tangan menggunakan sabun. Tapi kan kadang-kadang kita kan pergi keluar, betul. Cari sabun nggak? Oke, anggaplah sabun itu ada, tapi kan airnya juga nggak ada. Jadi kalau misalnya di luar boleh menggunakan hand sanitizer. Kalau seandainya di rumah bisa menggunakan sabun. Nah, pertanyaan satu lagi dok, untuk sarung tangan. Nah, biasanya sarung tangan itu sekarang udah kebanyakan orang awam yang memakainya. Nah, itu gimana menurut dokter? Ya, penggunaan sarung tangan ya, handscoon ya, itu sebenarnya tidak efektif dan membuat orang jadi malas cuci tangan. Karena kan virus itu hanya menular melalui droplet dan melalui mukosa hidung, ya, tenggorokan. Jadi kalau seandainya virus itu di tangan, kita cukup dengan cuci tangan. Tetapi kalau kita menggunakan handscoon, otomatis kita jadi malas cuci tangan. Seandainya virus itu masuk di tangan, mengenai handscoon, kita jadi malas kan, menyentuh wajah, jadi malas cuci tangan. Tapi kalau kita tidak menggunakan handscoon kan rajin cuci tangan. Jadi kalau seandainya kita berada di luar ya, kalau bisa sebisa mungkin tidak usah menyentuh wajah. Karena memang virus itu menular melalui ini, bisa masuk ya melalui hidung, melalui tenggorokan, mukosa, selaput lidah. Mukosa itu selaput lidah. Oke, jangan menyentuh bagian wajah dengan tangan ataupun walaupun sedang mengenakan yang namanya sarung tangan begitu ya dok ya. Baik dokter Lia, terima kasih banyak sudah berbagi informasi kepada kita di sini sehingga kita di sini lebih smart dan juga lebih tahu mengenai virus corona ini ya. Oke, terakhir dokter boleh silahkan promo alamat prakteknya di mana. Jadi buat kamu yang besok-besok mungkin ada sakit, pengen berobat, pengen cari dokter yang paling yang paling oke di Kota Pekanbaru dan juga baik hati, silahkan langsung saja di Jalan Srikandi, Pertokohan Queen Park, Blok A 10 Oke, silahkan diulangi. Di Jalan Srikandi, Pertokohan Queen Park, nomor 10 Panam, Blok A 10 Panam. Oke, di bawah ini tonton terus Indonesia Channel. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Indonesia. Dan jangan lupa di like dulu, kemudian di komen di bawahnya, kemudian juga di share. Oke, untuk membantu kita supaya tetap bersemangat berkarya. Oke, baik, tetap pantengin Indonesia Channel. Indonesia. Indonesia.